Oke, halo, selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik ya, teman-teman. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu di sore hari ini buat belajar tentang wedding fotografi. Spesial sama narasumber kita hari ini, Mas Edi Purwanto. Sambil aku mau cek peserta hari ini ya, ada nggak sih yang di sini followersnya, salah satu followersnya Mas Edi Purwanto, boleh nih komen di kolom chat. Ini tadi aku juga sebelum acara juga ngecek nih teman-teman pada yang join di hari ini dari kota mana aja, dan aku lihat ternyata dari berbagai pulau pada join di sini ya. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bogor juga ada. Oke. Dari Jogja juga ada. Ini siapa nih yang jadi salah satu followersnya Mas Edi mungkin, atau yang belum juga boleh komen di kolom chat. Ada yang dari Aceh juga. Wow, jauh sekali. Semangat ya. Dari Makassar juga ada. Oke. Oke, yang belum follow Instagramnya Mas Edi mungkin boleh banget nanti setelah kelas follow Instagramnya Mas Edi ya. Instagramnya apa? Ini aku share ya. Jadi Instagramnya @edipurwantofotografi, fotografer. Nanti jangan lupa di-share ya keseruan webinar hari ini atau kelas hari ini di Instastory kalian, tag IG-nya narasumber kita hari ini dan juga IG-nya Amazing ID. Oke. Oke, buat teman-teman yang baru join di kelas hari ini, sebelum acara seperti biasa, karena aku lihat nih ada banyak peserta yang baru join gitu ya, jadi mungkin sedikit bingung tentang rules kegiatan hari ini. Jadi untuk itu aku mau jelasin. Jadi nanti buat peserta yang nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget, karena nanti kalian bakal dapat recordnya gitu ya. Recordnya akan di-share saat hari kerja sekitar 3-7 hari, dan itu bisa diakses selama 24 jam gitu. Jadi buat teman-teman yang udah join hari ini, jangan live grup dulu ya sampai 3-7 hari gitu. Kalau bisa nggak usah live grup juga nggak apa-apa, karena grup itu nanti bisa kalian jadikan untuk grup sharing-sharing tentang job ataupun tentang seputar wedding atau kelas fotografi gitu. Share-nya di grup Kak. Iya betul, nanti share-nya akan di grup untuk recordnya gitu. Oke. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu tentang apa itu Amazing Academy gitu ya, biar teman-teman paham gitu ya. Jadi teman-teman, Amazing Academy itu apa? Amazing Academy ini adalah salah satu program dari Amazing Indonesia buat para kreator untuk memudahkan mereka dalam menampilkan personal branding, portofolio karya gitu ya, terus sharing-sharing materi dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita fasilitasi dalam bentuk webinar, workshop, dan juga online course gitu. Kemudian selain itu kita juga ada produk aplikasi ya. Jadi aplikasi Amazing ini adalah aplikasi landing page yang berbasis iOS atau Android, dan itu gratis ya, dan fungsinya sendiri untuk memudahkan kita sebagai kreator ataupun pemilik bisnis gitu ya, dalam menampilkan URL sosial media, terus kemudian YouTube, Spotify, dan juga marketplace kalau misal kalian udah punya produk fisik mungkin ya gitu. Terus kemudian next, nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau misal kalian masih bingung cara penggunaannya gimana, kalian bisa menuju di icon home ini ya. Nih di pojok kanan gitu, di bawah itu ada. Nah di situ nanti kalian bisa scroll ke bawah untuk lihat ini tutorial singkatnya. Gitu. Terus bagi peserta yang tadi mungkin melakukan ini ya, pembelian sertifikat gitu ya, untuk kelas hari ini, itu nanti kalian bakal dapat apa aja gitu ya. Selain kalian dapat recordnya lifetime, kalian juga dapat akses premium selama 1 bulan. Untuk akses premium web selama 1 bulan itu kayak gimana gitu ya. Jadi nanti kalau misal kalian dapat premium web, kalian dapat ini kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi bisa request desainnya gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan.
Oh ya, aku mau ngingetin lagi, kalau misal nanti ada pertanyaan di kelas hari ini, kalian bisa drop pertanyaan di kolom Q&A atau kolom chat gitu ya teman-teman. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan dan teman-teman juga udah nggak sabar nih ikutan kelasnya hari ini. Mungkin um, aku mulai aja ya mungkin. Oke, selamat sore Mas Edi. Sore, halo Oke, semua, boleh. sore teman-teman. Oke, teman-teman, kenalin nih narasumber kita hari ini. Jangan lupa nanti follow Instagramnya ya. Bagi yang belum Oke, follow, silakan follow Instagramnya. oke, Atau mungkin terima ada kasih. yang udah, atau mungkin ada yang udah follow nih. Boleh komen di kolom chat. Oke. Oke, Mas Edi, sebelumnya aku ngucapin terima kasih ya udah meluangkan waktu buat join di Amazing Academy untuk membahas tentang topik wedding fotografi spesial kelas hari ini ya. Ya, Oke, oke, Mas Edi, mungkin nanti kalau misal apa namanya ada pertanyaan gitu ya, boleh nanti langsung dijawab atau di apa namanya dikumpulin dulu gitu ya. boleh Kayaknya. Oke, dikumpulin dulu lah ya. boleh. Oke, Mas Edi, waktu dan Zoom Caca persilahkan karena ini kayaknya peserta udah pada nggak sabar nih buat ikutan kelasnya. Mas Edi, silahkan Mas Edi kalau mau share screen dulu atau sharing-sharing dulu boleh. Oke, sering-sering dulu ya. Halo Ya, teman-teman silahkan. semua. Halo teman-teman semua. Selamat datang di workshop ini. Saya sangat senang, terhormat bisa bertemu dengan Anda semua di sini. Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto. Saya menjadi pembicara di acara ini. Saya memiliki pengalaman di wedding photographer cukup lumayan ya, dan saya sangat antusias untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan teman-teman semua di sini. Workshop ini merupakan kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan memperluas pemahaman kita tentang wedding fotografi. Kami dan tim Amazing telah merancang materi yang bisa diterapkan dalam karir Anda di wedding fotografi. Yang masih freelance atau yang sudah mau punya vendor sendiri, uh, boleh mengikuti sesi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung hari ini. Kehadiran Anda merupakan bukti semangat belajar dan keinginan untuk terus tumbuh. Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi Anda semua, khususnya buat saya sendiri. Oke, selama sesi ini jangan ragu untuk berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan berbagai pemikiran teman-teman. Kami ingin menjadikan webinar ini sebagai forum yang interaktif dan kolaboratif, di mana kita dapat saling belajar, memberikan kontribusi. Oke, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita mulai acara ini bersama-sama. Saya yakin acara ini akan memberikan inspirasi dan informasi berharga yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan dan karir Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kehadirannya di workshop ini. Saya berharap Anda menikmati acara ini dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari waktu yang kita habiskan bersama. Selamat mengikuti ya. Oke, kita mulai ke Oke, sebentar. Oke, teman-teman sambil menunggu Mas Edi, ini aku mau infoin juga. Nanti kalau misal sekiranya layar atau suara kita gitu ya nge-lag atau nggak jelas putus-putus, boleh langsung komen di kolom chat ya gitu. Jadi biar kita bisa tahu gitu. Nanti kita bakal repeat kemana kayak gitu ya teman-teman. Oke, silahkan Mas Edi. Oke, sebentar. Oke, kita ada beberapa materi hari ini ya. Eh, Tentunya yang telah kami siapkan bersama tim Amazing. Yang pertama adalah sebentar, prepare for wedding photographer.
Oke, jadi apa itu prepare? Jadi persiapan untuk seorang wedding photographer. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dan beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang wedding photographer supaya teman-teman semangat dan happy. Menurut pengalaman saya pribadi, setelah sekitar 15 tahun di wedding photography, saya bagikan beberapa ya. Yang pertama, saya akan bagikan tips fotografer ya. Tipsnya adalah komunikasi dengan calon klien atau pengantin. Penting. Penting untuk waktu berkomunikasi secara aktif dengan pasangan pengantin sebelum pernikahan. Diskusikan kebutuhan, harapan, dan preferensi mereka terkait fotografi pernikahan. Ketahui detail penting seperti jadwal acara, lokasi, tema, konsep, terutama momen-momen spesial yang mereka ingin abadikan. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa momen dari sudut pandang kita sendiri sebagai seorang profesional wedding photographer, ya di mix lah ya. Yang kedua, penyusunan jadwal atau siapkan mood board untuk teman-teman agar rencanakan jadwal yang rinci untuk pemotretan pernikahan. Pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk menangkap momen yang penting sebelum acara, selama dan setelah upacara pernikahan. Sesinya itu ya termasuk pada awal-awal itu ada sesi make up, ada sesi detail. Saya akan share ya beberapa foto yang saya ambil pada saat sesi detail. Oke, bentar. Kita akan Nah, di sini ada beberapa contoh foto yang saya ambil. Nah, sini ada invitation, ya, kalau kurang besar, kita besarin. Ini juga ada cara fotonya ya. Ini cara fotonya kita susun dari A sampai Z. Jadi kita harus tahu komposisi biar supaya tambah aksesoris. Kita boleh minta ke orang dekor ini bunga atau sisa cincin, wedding ring gini, terus apa-apa yang ada di invitation atau faux. Ini kan ada faux nih 2. Biasanya ini sih dia khusus pesan sendiri sih ya. Jadi biasanya jarang sekali mereka dapat. Nah, kita bisa rekomendasikan ke salon klien, oke, suruh beli ya untuk ininya dia ya, untuk keperluannya dia untuk kita foto di acara. Yang kedua, saya foto detail. Ini saya ambil karena posisinya di dekat jendela, jadi kebetulan pagi ya. Pagi ada istilahnya cahayanya bagus dan kita bikin kayak ada strip light dari Windows ini. Kita tutup jendela, kita hordeng kita tutup biar ini, dan kita juga bikin ada yang 2, ada yang versi clean. Kita tambahin bunga sebagai pemanis biar kesannya lebih perempuan banget ya, clean, bersih, dan manis ya. Jadi angle-nya ya angle standar ini ya. Oke, terus saya juga ada foto aksesorisnya. Saya taruh di layar,
terus saya taruh di atasnya, saya foto, ada 2, ada ya yang satunya juga, terus saya foto bunga juga. Untuk tambahan, ini hand bouquet ini penting ya kadang-kadang ya, untuk calon mempelai harus ada. Oke, yang ketiga saya foto baju. Foto bajunya ini saya bikin agak shaky ya, soalnya apa namanya, saya lihat cahaya dari luar itu bagus banget kena apa ornamen si gaun itu ya, si gaun. Akhirnya saya bikin shaky biar kelihatan dia itu memancar gitu. Ini ada butiran-butiran mutiaranya tuh memancar keluar gitu, seolah-olah ada cahaya. Oke, yang kedua, bentar. Yang kedua juga saya ada siapkan foto, sorry ini foto pre-wedding. Foto wedding, ini juga cahaya yang pas kebetulan di suatu gedung yang pas dia akan melaksanakan pemberkatan, dia itu ada cahaya dari atas ya, banyak cahaya, kayaknya bagus ini buat foto nih. Jadi kita juga harus bisa melihat gitu kondisi lapangan. Oh ini bagus nih buat foto nih. Ini itu butuh jam terbang sih biasanya sih. Beberapa saya foto ini supaya kesannya itu lebih strobis ya. Terus ini ada garis-garisnya ke atas itu jadi lebih kelihatan ada nilai seninya lah, nilai artnya tuh ada. Nah, yang ini juga pas posisi dia akan berjalan ke pemberkatan atau holy ya. Saya foto itu nggak sengaja, saya lihat efek-efek lampu kiri kanan banyak, saya kasih speed low speed, saya direct flash speed light supaya dia bisa ada shaky blurring gini ya, biar lebih kayak dramatis gitu. Nah, last yang terakhir ini yang di banner ini saya foto di samping di Windows ya, satellite ya, posisinya satellite. Ini cahaya dari arah sini, ini posisinya saya gelapkan semua sini, semua lampu yang ada di dalam saya matikan semua, ya kan? Jadi hanya cahaya satu satu one direct ke sini, cahaya satu cahaya aja yang ke arah muka mereka. Karena posisinya saya mau bikin seki seperti ini dengan pengaturan ya seperti ini ya. Oke, pengaturan kejelasan ya. Saya gunakan F yang paling tinggi, yang paling kecil angkanya F22 ya. Materinya spot, white balance saya kasih auto. Kenapa? Karena biar bajunya itu masih kelihatan putih ya. Terus saya nggak pakai flash. Flash ada sebenarnya ini. Ini cuman ini nggak kedetek ini. Ini flash ada, cuman sifatnya untuk fill in aja. Jadi kecil banget, kecil sekali flashnya. Nah, ini diolah di kreator di Adobe Photoshop, kamera RAW yang terbaru. Saya pakai Fuji, lensanya f1655, f2,8. Ini sangat pengaruh sekali ya lensanya ya. Karena lensa ini dia itu ada iOS-nya, jadi shaking-nya tuh enak, nggak terlalu ngeblur banget gitu. Oke, saya rasa yang ini cukup ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di ini aja, di ini ke moderator, di chat ya. Oke Kak, halo. Oke, halo. Oke, untuk sharing materinya hari ini udah Kak? Atau mau langsung dilanjut Q&A? Lanjut
Boleh sih, boleh Kak. Oke. Oke, ya langsung di Q&A aja ya. Nanti kalau misal ada apa yang mau di-share lagi, mungkin bisa dilanjut gitu. Ini sementara aku lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Oke. Aku stop sekali Kak. Oke, boleh stay dulu aja Mas. Stay Nanti dulu, oke siap. kalau misal ada yang nanya kayak teknik fotonya bisa apa namanya sambil dicontohin kayak gimana gitu. Oke, siap. Oke, ini aku jawab random apa cari aja pertanyaan beberapa yang random karena aku lihat nih ada mungkin banyak sekali fotografer yang agak bingung gitu ya soal klien gini Mas. Ada pertanyaan dari Kak Giovanni. Selamat sore Kak, mau nanya gimana ya Kak cara arahin atau komunikasikan klien supaya nggak canggung di depan kamera saat sesi foto. Kan biasanya banyak tuh yang kayak mati gaya atau gimana, mungkin bisa betul. dijelasin. Ya, pengalaman saya sih sebenarnya itu karena si klien itu ada gap ya, ada jarak sama kita ya. Jadi sebisa mungkin kita itu seperti temannya dia. Kalau dia sudah ada, kan biasanya kalau ada sebelum wedding kan ada pre-wed ya. Gunakan kesempatan pre-wed itu untuk lebih dekat dengan dia gitu. Lebih lebih kayak komunikasi teman lah gitu. Jadi gimana sih caranya kita biar kayak teman sama dia? Jadi dia tuh nggak apa agak trustnya tinggi ke kita. Jadi dia tuh mau apa aja, kita mau ngomong apa aja dia nggak bakalan marah gitu loh. Dan biasanya kalau udah seperti itu, udah anggap seperti teman, terus dianya juga sama kita enak gitu ngomongnya, itu kita mau apa aja gampang sih sebenarnya. Tinggal kita arahin aja. Selama ini sih cenderung biasanya kalau di lapangan karena kita itu kurang komunikasi ya sebelumnya gitu maksudnya. Sebenarnya banyak waktu sebelum acara hari H itu untuk kita komunikasi sama dia supaya kita itu dilihatnya tuh aware sama klien gitu. Kita itu benar-benar mengingatkan kayak semacam jangan lupa besok ya sepatunya dibawa atau apanya dibawa, jangan lupa ini itu kan sebenarnya bentuk komunikasi ya biar si klien tuh oh iya ya dia ini ngingetin saya bukan cuman foto aja ya. Jadi kita itu nggak harus itu on the spot gitu setiap kali ketemu baru kita komunikasi sama dia pasti canggung sekali gitu klien. Jadi saya harap sebelum acara itu kita sudah kontak dia, sudah perkenalkan diri, sudah tanya-tanya maunya gimana, konsepnya gimana, mau bikin mood buat seperti apa, terus reference dari dianya tuh bagaimana, uh, tanya ke dia, kamu pengennya fotonya seperti apa sih gitu, boleh seperti itu nggak masalah. Jadi kadang-kadang kita itu nggak boleh idealis ya sama gue bagus, gue bisa, gue foto gue bagus, jadi lu harus nurut aja nggak bisa begitu. Kalau zaman sekarang kan kompetitor banyak kan, jadi kita uh, harus gimana caranya supaya klien itu nyaman sama kita, senang karena pilihan mereka semakin banyak gitu. Kalau menurut saya sih gitu sebagai seorang fotografer. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Edi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, lanjut tentang teknik nih Mas. Ini lumayan banyak juga nih yang apa namanya yang kepo sama teknik cara motonya Mas Edi yang tadi soal blur tadi. Nah itu gimana cara pengambilannya? Itu di flash bounce dulu atau langsung di direct atau udah jadi side light dulu baru ditambahin flashlight nih. Mungkin bisa sambil ditampilin juga karya-karyanya yang lain nih Mas biar teman-teman pada boleh. Oke. Silakan. Sebenarnya ada yang ada satellite tambah speed light itu ada yang cuman set light aja, ada yang cuman continuous light aja, nah, gitu. Jadi continuous light itu kalau biasanya kalau saya bawa lighting tuh kadang suka bawa, tapi kadang juga kita mengandalkan matahari ya. Biasanya kita lihat posisi. Memang kalau di pre-wed di apa namanya di wedding itu ada beberapa gedung tuh yang memang
kayaknya di setting tuh kalau jam seberapa itu dia udah memang seperti itu. Jadi kadang-kadang untung-untungan juga sih. Makanya penting sekali kalau kita mau wedding ke acara wedding ya, kalau kita mau motret klien di acara wedding, kita harus tahu gedungnya di mana, lokasinya bagaimana, spotnya apa aja. Kita seharusnya sih sehari sebelumnya sih kalau bisa datang untuk lihat-lihat, atau kalau enggak, kalau diadakan technical meeting bersama klien itu kita sekalian jalan. Mungkin technical meeting itu sekitar jam 3 atau jam 2 atau jam 12. Kita dari pagi sudah datang, kita bisa lihat dari pagi itu. Ini gedung nih, kalau foto di sini bagus nih, bawa kamera lah, kalau nggak pakai handphone nggak apa-apa, kita fotoin. Oh di sini nih ntar besok nih, oh ini di sini nih ntar besok nih, oh ini di sini ntar besok nih gitu. Jadi kita itu tahu besok tuh mau di mana gitu. Terus kita tahu nih jamnya, jam apa namanya, evaluate light gedung itu dari sinar matahari itu jam berapa yang bagusnya gitu loh. Itu kalau bisa didiskusikan sama klien ya why not, kita diskusikan supaya hasilnya lebih maksimal gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih Mas Edi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini soal ada pertanyaan lagi nih dari Q&A Mas Hafid Nur Rizky nih. Cara menentukan mood dalam project wedding itu gimana ya Mas? Pertanyaannya. Nah, biasanya banyak macam ya. Nah, kita mau kemana dulu nih? Kita kadang-kadang style kita di portofolio kita itu moodnya banyak fearless atau yang istilahnya yang cool gitu ya. Itu biasanya itu akan ketemu klien seperti itu. Itu biasanya. Makanya sebenarnya portofolio itu penting. Nah, kalau ketika kita di Instagram kita, di portofolio kita itu moodnya kebanyakan fearless atau cool atau candid atau apa, ketemu klien yang mau fotonya itu ini fashion, itu kan mesti ada ini kan, kita harus mesti bawa orang stylish gitu loh, atau kalau enggak kita udah pernah bisa gitu ngejalanin, atau kita lihat-lihat dulu, kita cari-cari dulu materi-materi kayak di Pinterest, kayak di apa, kita bisa lihat dulu, oh ini fashion fotografi seperti ini nih, karena kliennya sukanya seperti ini. Itu juga sangat pengaruh, tapi ya balik lagi, kalau mood sih sebenarnya tergantung klien ya. Kalau kadang-kadang ada klien yang nggak suka kita banyak ngomong, kita banyak ngomong bla berisik loh gitu. Ada juga yang suka seperti itu. Ada yang suka klien yang lu rame, lu lucu gitu. Ada yang suka seperti itu. Makanya kita sebenarnya balik seperti tadi lagi, kita bisa tahu si klien itu moodnya seperti apa itu pada saat foto pre-wed, atau kalau enggak pas TM kita ngobrol sebentar udah tahu harusnya. Karena sebenarnya kayak fotografi itu ada harus belajar apa namanya? Harus belajar kayak semacam psikologis orang juga gitu loh. Ketika kita ngobrol sama dia, kita sudah tahu nih orang tipenya seperti ini, orang maunya seperti ini, dan kita juga bisa gali ke dia kok, kenal di mana, ini di mana, sukanya gimana, ada referensi nggak, gimana. Dari situ sebenarnya gampang banget sih. Kalau sudah kenal banget itu kita gampang banget, kita ngomong nggak lucu aja dia ketawa gitu. Makanya itu penting sekali kita kenal dulu sama dia. Jangan kita itu sok kenal gitu. Kita kenal dia, tapi kita jangan kayak sok kenal gitu, sok kenal SKSD kalau orang bilang. Baru ketemu langsung SKSD, kadang-kadang ada klien yang nggak suka seperti itu. Tapi kalau dari dari kemarin kita ngobrol, kita chat sama dia, kita bikinin, oke, saya bantuin bikin mood board ya. Nanti kamu di gedung ini, saya udah kesono loh, sudah lihat lokasi, sudah ini gimana kalau bikin besok fotonya begini, gitulah. Jadi harus kita itu bukan cuman hanya kalau udah punya vendor ya,
Kalau freelance ya nggak bisa gitu. Kalau udah punya vendor kita juga harus bisa gitu, harus bisa memanage dia orang, istilahnya memanage klien itu supaya klien itu sama kita tuh oh iya dia niat banget gitu fotoin kita sampai sehari sebelumnya aja dia udah datang ke gedung. Ah itu nilai poin sendiri buat kita gitu sebagai vendor gitu. Gitu aja Kak sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Edi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin hari ini ada yang nanya gitu, hari ini nggak ada apa PPT yang di-share atau apa gitu. Jadi aku jelasin lagi nanti untuk next-nya Mas Edi itu juga bakal ada kelas lagi di tanggal 5 Agustus gitu ya teman-teman. Jadi nanti buat kalian yang pengen dapat detailnya PDF materi kayak gitu dari Mas Edi nanti bisa join di next kelasnya Mas Edi di tanggal 5 Agustus karena di situ nanti Mas Edi bakal apa namanya share PPT juga ke teman-teman gitu. Oke, sorry saya potong. Oke, nanti gini aja, nanti Silahkan. next kelas kemungkinan saya akan bikin satu PPT, jadi nanti lengkap semua sama nanti saya kasih tahu settingannya, presetnya juga saya kasih tahu, tapi nggak semua ya, nggak semua kamera masuk, tapi minimal ada lah di tengah lah. Jadi tinggal di apa namanya diulik sedikit lah kamera-kamera masing. Makanya saya bilang bukan kamera yang bagus, tapi kitanya harus tahu kamera kita. Jadi kita itu harus menguasai. Makanya nanti saya jelasin ada kan tadi materinya baru prepare ya. Nanti saya jelasin juga ada tools itu untuk pengetahuan kita itu tentang kamera kita. Kadang-kadang kita beli kamera, tapi kita itu tidak membaca manual books-nya gitu. Jadi saya harap yang beli kamera itu jadi harus baca lagi ulang manual books-nya seperti apa. Karena dari zaman kamera dulu, kamera raw film, medium format raw film sampai sekarang itu udah berbeda-beda menunya gitu loh. Jadi pelajarin dulu itu dan teman-teman juga bisa belajar juga di YouTube juga banyak, di ini juga banyak. Silakan googling juga bisa, pelajarin semua. Nah senjata yang kita mau pakai nih kita pelajarin semuanya gitu. Jadi saat kita perang kita nggak kelabakan gimana cara pakainya gitu, kondisinya seperti ini gimana cara pakainya gitu. Jadi harus persiapan sih, harus ada prepare tool dan juga lain-lain ya. Mungkin next saya akan jelasin ya di kelas selanjutnya lah. Oke, itu ya teman-teman dicatat. Jadi nanti untuk next-nya bakal dibagikan materinya yang lebih detail lagi. Jadi untuk ini aku share screen juga. Jadi untuk apa namanya detailnya teman-teman bisa lihat di sini sebentar. Oke, semoga ini sudah terlihat ya. Oke, nah jadi nanti itu kapan? Jadi kelasnya itu di tanggal 5 Agustus untuk jamnya sore hari ya kayak gini gitu. Yang bakal dibahas tentang ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti jangan lupa buat share keseruan hari ini di webinar hari ini karena nanti bakal ada ini juga ya spesial kupon buat teman-teman yang share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian dan juga tag Instagram Kak Edi Purwanto sama Instagram Messing ID karena nanti di situ kalian bakal di DM sama admin Instagram kita untuk dapat klaim harga promo spesial yang berlaku untuk transaksi hari ini. Jadi untuk harga normalnya kan hari ini ada 300.000. Kemudian kita diskon nih jadi 100.000 gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen dapetin harga lebih promo lagi gitu, nanti bisa share keseruan kelas hari ini gitu. Dan itu dan itu hanya berlangsung selama transaksi saat hari ini juga. Gitu. Oke, kalau gitu next ke sesi tanya jawab lagi. Oh ya, ini masih ngelanjutin soal pertanyaan yang tadi ini Mas soal lokasi gitu ya. Dari pertanyaan dari Mas Renaldi, gimana cara peka dengan lokasi nih? Kalau kebanyakan foto wedding di desa kan
jika mau bridge photo session itu tempatnya nggak seproper nikahan yang di kota, yang di gedung gitu. Tapi banyakkan juga fotografi yang mengatasi ini dengan hasil foto yang lebih bagus gitu. Jadi dia nanya tentang lokasinya, gimana cara pakainya. Oke, buat siapa namanya tadi? Mas Renaldi ya? Rinaldi. Renaldi, oke. Buat Mas Renaldi gini, jadi sebenarnya intinya itu di gedung atau di desa itu sih sebenarnya nggak jadi masalah ya. Makanya tergantung si fotografernya. Ada juga yang di gedung tapi fotonya asal-asalan juga ada gitu. Jadi kita itu kalau kayak di desa itu sebenarnya banyak juga, banyak kayak sekarang tuh nggak ada bread and clean, banyak yang cari hijau gitu kan, dengan eh, menggunakan lensa yang tepat kayak lensa 50 atau lensa 85 itu juga udah bagus karena belakangnya udah blurring, terus istilahnya eh, latar belakang tuh nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau mau kayak semacam lebih unik lagi bisa juga, jadi fotonya tuh foto-foto yang bukan close up atau bukan yang beauty, jadi foto-fotonya itu foto-foto candid jurnalis gitu, kayak itu foto-foto boleh pelajarin foto-foto yang istilahnya uh, untuk foto yang rame-rame tapi nggak terlalu apa namanya signifikan gitu loh. Maksudnya foto-foto yang jangan melulu foto-foto di gedung dianggap bagus gitu loh. Di kampung juga banyak yang bagus sih. Jadi istilahnya cari yang beda lah dibanding yang lain lah. Jangan lokasinya memang di kampung tapi mau hasilnya di gedung yang nggak sesuai gitu juga. Jadi yang penting kan kita sebagai fotografer kita mengabadikan apa yang klien udah tahu lah dia pesta di mana gitu loh. Jadi sebenarnya itu pemikiran kita aja. Kalau dari pihak klien sih saya rasa sih nggak masalah lah mau di kampung mau di gedung karena emang budget mereka segitu gitu loh. Tapi kalau mau foto yang lebih bagus lagi ya mungkin boleh cari referensi kayak foto-foto yang istilahnya nggak terlalu kelihatan pemandangannya lah atau mau kelihatan sekali pemandangannya nggak masalah gitu loh. Tapi itu bukan foto-foto unik jadinya kan. Foto-foto yang unik, foto-foto yang nggak apa namanya nggak menampilkan cuman si pengantin aja. Jadi suasana mungkin dapur, suasana mungkin uh, yang jelas sih bukan pelaminan ya. Karena saya tahu kalau di kampung kan pasti pelaminan ya ya maaf ngomong ya seperti itu. Kita bisa foto bagus ya paling dengan lensa-lensa yang istilahnya bukan lebar lah, aperture-nya lebar, kita bikin blur belakangnya juga udah bagus sih. Nah, itu juga sebenarnya banyak pengaruh juga kalau foto itu kalau foto mau bagus itu ya make up-nya harus bagus. Kemungkinan sih kalau sekarang sih di kampung kamu sudah bagus make up-nya ya. Tapi kalau dulu kan kalau di kampung tuh make up-nya agak-agak tebel ya. Jadi agak ini kalau sekarang saya lihat di kampung-kampung di daerah-daerah itu udah bagus-bagus banget. Foto di tengah sawah juga bagus, udah kayak sesi prewedding gitu loh. Jadi saya rasa sih nggak masalah lah mau di kampung atau di kota. Yang penting kita nikmatin aja, enjoy, kerja dengan hati, apa namanya, bikin gimana caranya foto ini bagus ya tergantung si fotografer sih. Cara melihat sesuatunya, cara melihat angle, cara melihat apa. Apalagi kalau di sawah tempat tempat resepsinya atau dekornya seperti ini ya bawa aja ke sawah atau kemana atau ke pohon atau kemana, cari lensa yang cocok yang bisa buat bikin bokeh-bokeh udah kayak di foto priwet gitu. Sebenarnya sih itu aja sih sebenarnya tips dari saya sih. Jadi jangan jangan kita foto di kampung ya kita fotonya di depan panggung aja jangan. Jadi cari situasi yang lain lah, cari situasi yang uh, selain dekor itu. Jadi kayak sawah lah, pohon lah, ilalang lah,
atau mungkin sekalian kalau mau kredit sekalian ke dapur lah, kemana lah. Itu boleh juga sih. Itu juga ide yang bagus gitu. Karena di fotografi itu nggak ada yang istilahnya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek sebenarnya. Sebenarnya tergantung penilaian kita sendiri. Jadi yang jelek tuh pikiran kita sebenarnya, bukan bukan istilahnya bukan hasil fotonya itu jelek. Semua foto hasil bagus kok. Menurut saya nggak bagus, menurut orang lain bagus. Menurut kamu nggak bagus, menurut orang lain bagus. Jadi sebenarnya di fotografi ini karena seni, jadi hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau orang bilang jelek, foto kamu jelek, itu salah sebenarnya. Jadi pikiran dia aja yang jelek. Sebenarnya semua foto itu bagus gitu. Jadi semangat aja ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Edi buat tips and tricksnya. Jangan lupa teman-teman wedding photographer di sini yang baru mulai atau sudah menjalankan gitu ya, itu diterapkan, mungkin bisa diterapkan tips and tricksnya dari Mas Edi. Oke, lanjut lagi buat pertanyaannya gitu. Oke, ini dari Kak Rizka Fajar nih. Dia nanya nih Mas, Mas pernah nggak sih gagal dalam eksekusi fotonya atau ternyata kliennya nggak puas gitu. Nah itu gimana nih cara handling komplainnya gitu? Nah itu makanya mungkin nggak puas ya pernah ya, tapi belum pernah diungkapkan ke saya sih gitu. Karena saya sendiri sekarang tuh kalau mau foto itu saya bikinin mood board gitu. Jadi benar-benar dari awal tuh saya udah konsep. Jadi deal-dealan tuh di awal mau fotonya seperti apa. Makanya kalau kita on the spot eh, beratnya di situ Kak. Jadi ketika kadang-kadang klien kan nggak semuanya itu apa namanya, kadang-kadang mereka juga on the spot pikirannya gitu loh. Maksudnya lagi foto, gue mau seperti ini dong, gue mau seperti ini dong, di capture gampang kan sekarang kan, capture di handphone ya kan, kasih lihat gini-gini. Itu biasanya kalau yang nggak awal itu nggak apa namanya discuss dulu sama klien mau foto seperti apa, mau bikin seperti apa, mau di mana, lokasinya gimana, bajunya gimana, atau istilahnya saya mau contoh fotonya seperti ini. Ah, itu biasanya pasti ada komplain gitu loh. Tapi kalau kita dari awal udah persiapkan semuanya, dari segi lokasi, kita bikin mood board, kita tanya ke dia reference dari kamu sendiri, fotonya seperti apa maunya gitu loh. Mereka siapin. Jadi 1 minggu sebelumnya mereka udah siapin gitu loh. Jadi nanti dimasukin ke mood board reference klien gitu loh. Jadi klien tuh mau mood seperti ini gitu loh. Jadi kita ya harus pas di sesi pemotretan kita lihat dulu tuh mood boardnya ya kan. Kita lihat oh maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita habiskan dulu nih yang udah ada di perjanjian kontrak awal yang kita udah bikinin mood board. Soalnya kalau kita bikin mood board kan biasanya 2 minggu sebelumnya. Jadi nanti dia ada revisi atau apa kita iniin lagi, kita perbaiki lagi gitu Kak. Jadi eh, untuk saat sekarang jangan sampai lah ya. Nggak tahu sih kalau untuk di belakang ya nggak tahu. Tapi untuk saat ini sih saya bersyukur nggak ada yang komplain sih untuk itu. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Edi buat penjelasannya. Kemudian, oh ya, aku mau infoin lagi, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan drop di kolom Q&A. Namun sebelumnya mohon maaf ya kalau misal pada sesi hari ini banyak sekali pertanyaan yang kelewat gitu ya. Karena waktunya juga terbatas, untuk next-nya mungkin teman-teman bisa ikutan di next kelasnya Mas Edi di tanggal 5 Agustus, jamnya jam 15.30. Nanti di situ kalian juga bakal bisa interaksi langsung sama Mas Edi karena nanti sistemnya bakal bisa open mic gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan namun susah diketik, bisa sambil interaksi langsung sama Mas Edi kayak gitu. Kemudian lanjut ke sesi Q&A lagi. Oke. Oke.
Halo Kak. Oke, halo. Ini lagi nyari pertanyaan nih. Oh ya Mas, Ya. ini ada yang mau nanya nih. Dia mau nanya contoh-contoh mood board yang bakal ditampilin di masterclass nanti ada nggak gitu kira-kira? Ada, nanti bisa saya bagikan juga lah gitu buat yang di masterclass. Oke. Jadi nanti untuk foto-foto mood board-nya bakal dibagikan nanti saat masterclass ya teman-teman. Jadi Iya. jangan lupa daftar ya. Gitu. Hmm. Atau mungkin mau di-spill sedikit nih Mas buat sesi hari ini mungkin bisa Boleh. dilihatin mungkin. Saya cari dulu ya. Oke. Soalnya kemana filenya saya nggak tahu. Bentar ya. Oke, siap. Oke, ini aku sambil nyari pertanyaan juga. Oh ya, untuk link pendaftarannya aku ini ya udah aku share di WhatsApp group. Nanti silahkan kalau kalian mau daftar bisa langsung daftar melalui link tersebut gitu. Dan untuk teman-teman yang pengen dapetin promo, jangan lupa tadi pesan aku untuk share keseruan kelas hari ini gitu ya. Ya, oke, saya download ada nih kayaknya. Mudah-mudahan masih ada filenya ya. Oke. Waduh, tidak tersedia. Lalu, tidak tersedia Kak. Sebentar Kak, aku cari dulu. Sorry. Oke, sebentar. Tahan. Oke, teman-teman, ini mungkin aku ambil satu atau dua pertanyaan lagi ya buat sesi hari ini karena waktunya sudah mulai habis gitu ya. Oh, ada nih Kak. Oke, silakan Oke. Mas. Kalau mau sambil di-spill, Oke, sebentar. langsung Saya share screen aja. Oke. Ya. Ya, sebentar. Oke. Ini mood board yang di foto indoor ya kemarin ya. Saya ini nanti kalau yang di ini saya bikin foto yang outdoor sama wedding ya. Uh, Biasanya kita saya belum pernah ke sana ini bikin mood board ya kan. Saya belum pernah ke sana dan saya hanya ambil gambar lewat IG ya kan. Jadi nanti di sini ada mood board, ada klien, ada foto lokasi ya kan. Terus ready jam berapa fotonya, fotografer tim standby jam berapa, kru jam berapa, tim jam berapa. Nah, ini stylingnya, outfit biasanya dia itu udah apa namanya, sudah pilih baju ya. Kita suruh dia tuh foto nih, foto bajunya, foto jasnya yang mau dipakai untuk session yang pertama, atau first session atau sampai session selanjutnya gitu, beberapa session gitu loh. Jadi kita siapkan dulu model rambutnya seperti ini, braidnya seperti ini. Ini sebenarnya cuman untuk meyakinkan dia aja sih. Sebenarnya kan nggak semua orang tuh suka dengan rambut ini gitu loh. Tapi paling nggak kita itu udah aware sama dia bahwa aksesoris atau make up atau stylist itu penting gitu loh. Sepatu juga penting, apa juga penting, semuanya penting untuk menunjang foto yang bagus gitu. Jadi nanti di sini ada kita jelasin stylenya seperti apa, ya kan? Bridegroom outfitnya mau warna apa aja gitu. Jadi udah jelas di situ ya. Nah, terus saya selalu bikin reference. Jadi reference ini enggak fix ya. Jadi saya tunggu klien lihat dulu gitu loh. Karena saya lihat di dalam studio indoor itu kebanyakan apa namanya, studionya polos, jadi saya bikin polos gitu. Saya bikin polos. Biasanya kalau si klien minta dekor pun ada, saya siapkan dekor dengan konsep-konsep fotonya yang dekor karena dia sudah saya tawarkan untuk dekor dia nggak ada budget untuk itu, ya kita cari alternatif lain lah yang kira-kira
bisa gitu. Jadi di sini ada foto reference itu, ini saya yang pilih sendiri foto reference-nya ya kan, korek-korek gitu. Saya ambil tuh sessionnya background-backgroundnya yang seperti yang di indoor. Jadi nanti ada pemotretan jam 13.30, selesai jam segini, jadi 30 menit preparation. Jadi kita jelasin di situ. Terus nanti juga ada namanya styling outfit session kedua. Dia tuh bajunya seperti ini nih, udah beli, memang beli, dia kirimin, atau kalau enggak dia beli, dia kirimin baju seperti ini, ya udah oke, kita bikinin. Nanti rambutnya kita bikin gini, rambutnya, stylistnya kita bikin segini, pilihan lah ya, mau yang mana, sepatunya sama, jadi terserah mau dia mau ikutin atau enggak. Nah, reference foto duanya itu seperti ini, close up ya kan, ini extreme close up, ini medium, ini moodnya ya, kita cari-cari aja di Pinterest, kita lihat-lihat foto luar mau gaya seperti apa. Jadi nanti pas di session pemotretan itu kita nggak bingung gitu loh, nggak on the spot. Selain kita udah discuss sama klien masalah mood board ini, kita kan jadi lebih kenal gitu, lebih kenal sama klien, lebih apa namanya, lebih klien tuh lebih benar-benar percaya diri gitu, lebih senang gitu, karena kita itu aware banget sama acara dia gitu, kayak pemotretan prewedding maunya seperti ini. Jadi dia itu rata-rata kalau udah dikasih begini, nanti ada revisi 1 kali, ya udah kita bikinin lagi gitu. Nah ini juga harus ya, kita sebagai fotografer nggak cuman harus ini ya, biasa sebenarnya ini harus orang stylist yang bikin ya. Tapi kadang-kadang kalau orang stylist kan kita harus keluarin budget lagi, jadi kita juga harus belajar juga namanya ngedesain, pakai Photoshop, bikinlah, atau kalau enggak nanti saya kasih template-nya lah untuk yang mastering ya. Jadi biar enak, tinggal rubah-rubah aja mau seperti apa gitu Kak. Ya udah, thank you Kak. Oke, oke. Terima kasih Mas Edi buat penjelasannya. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir, mewakili pertanyaan terakhir hari ini ya teman-teman. Jadi aku mengingatkan lagi bagi teman-teman yang pengen join di kelas hari ini, kelas next-nya Mas Edi hari ini, kalian bisa join di link yang sudah aku bagikan di WhatsApp group gitu. Kalian juga bisa daftar lewat link yang ada di bio Instagram Amazing, nanti dicari aja yang kelasnya Mas Edi. Oke Mas Edi, sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin dari Mas Edi ada pesan-pesan nih buat teman-teman fotografer yang join hari ini ataupun yang pemula, silahkan mungkin tips and tricksnya atau pesan-pesannya silahkan disampaikan mungkin. Oke. Sebelum sesudahnya, saya terima kasih buat teman-teman yang udah masuk dan join di Amazing ya. Terutama dari tim Amazing juga saya thank you banget, bisa sama-sama bantu, karena ada tim Amazing kita juga nggak bisa ini. Untuk teman-teman mungkin pesan dari saya ini aja, selalu tetap belajar ya, gimana pun saya juga saat ini masih belajar, tahap belajar gitu. Selalu belajar dari mana aja, dari online lah, dari webinar lah, dari seminar lah, dari apa aja, dari sekarang juga TikTok juga banyak yang munculin konten-konten seperti itu. Jadi belajar itu nggak istilahnya nggak pada satu orang, belajar terus ke semuanya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum ini nanti saya mungkin sama tim Amazing akan catat ya teman-teman. Jadi nanti besok next selanjutnya itu akan kita jawab, dan seperti yang tadi saya mesti catat juga, saya akan bagikan template mood board untuk pre-wedding dan untuk wedding. Terus ada juga saya akan bagikan preset ya, beberapa preset yang dari saya itu free semua. Jadi buat teman-teman nanti bisa dipakai dan diulik lagi gitu loh, karena biasa saya tuh ada pakai kamera beberapa sih, ada kamera Canon, ada kamera Fuji, ada kamera
uji medium formal. Jadi tergantung nanti saya siapkan aja. Jadi nanti saya bikin folder-folder yang ini untuk kamera ini, untuk kamera ini, untuk kamera ini. Jadi biar teman-teman tuh bisa pakai gitu. Jadi untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah ikut hadir di acara ini. Kalian semua semoga sehat-sehat selalu dan selalu belajar. Jangan lupa berdoa juga harus ya. Dan di sini juga saya nggak ada maksud untuk menggurui, saya juga sama-sama belajar juga. Intinya di sini tuh saya tuh cuman share lah pengalaman saya lah yang udah ya mungkin udah cukup lumayan lama dan masih banyak juga kemungkinan di luar sana yang lebih berkompeten daripada saya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga selalu sukses dan terus belajar ya, jangan lupa. Oke, thank you semua, makasih. Oke, terima kasih Mas Edi juga buat waktunya udah meluangkan waktu untuk sharing pengalaman hari ini dan juga materi hari ini, dan juga teman-teman yang udah stay sampai hari ini gitu ya, sampai jam hari ini gitu ya. Oke, untuk nextnya jangan lupa follow Instagramnya Mas Edi Purwanto biar lebih update tentang informasi-informasi terbaru atau karya-karya terbarunya Mas Edi yang barangkali bisa memotivasi teman-teman di sini, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Amazing biar teman-teman update tentang kelas-kelas terbarunya gitu ya teman-teman. Oke. Dari aku cukup itu aja. Mungkin pesannya teman-teman yang di sini tetap semangat, jangan lupa tetap create portofolio wedding fotografi, mungkin yang di bidang fotografi banyak-banyakin take picture kayak gitu ya teman-teman. Oke, dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan di kelas hari ini. Nanti bisa disampaikan mungkin di WhatsApp group tentang evaluasi kelas hari ini juga gitu. Oke teman-teman, selamat sore. Sore semua. Berlibur, bye. Bye.